Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami Kru Semangat dalam sesi Ngobrol Bareng Kru episode kedua. Nah, jika di episode sebelumnya kita sudah berbincang banyak bersama Bang Haikal Razi, maka di episode kali ini kami telah mendatangkan salah satu bintang tamu yang tak kalah kece, memiliki pengalaman yang luar biasa, dan tentunya seorang pemuda Aceh yang sudah bawa balik ke luar negeri dan juga banyak mengikuti konferensi internasional. Penasaran siapa beliau? Ini dia Bang Imam Zarkaci. Hai Bang, apa kabar? Hai, ya, alhamdulillah, kabar baik. Ya, oke. Nah, jadi mungkin Bang, sebelum kita berbicara lebih lanjut, bisa dikenalkan dulu dong siapa? Atau mungkin ceritakan sedikit mengenai background pendidikan dan sebagainya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imam Zarkaci. Ya, biasa orang manggil saya Imam, ada juga yang manggil Zarkaci, bebas, yang penting masih Imam Zarkaci ya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan studi S2 di Australia, tepatnya di Australian National University (ANU) di kota Canberra. Saya mengambil jurusan Master of International Relations, dan ini harusnya saya sudah selesai, tapi karena satu dan lain hal saya masih tertunda untuk dapat menyelesaikan studi S2-nya. Tapi saya akan melanjutkan kembali nanti ketika situasi corona ini berakhir. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Profil singkat saya. So ya, langsung saja kita lanjut ke inti pembicaraan kita hari ini, yaitu mengenai pendidikan dan juga beasiswa pastinya. Oke, jadi untuk pertama sekali mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran, apa sih sebenarnya motivasi Abang untuk melanjutkan pendidikan sehingga yang menempuh pendidikan setinggi ini ke jenjang ini? Ya, mungkin sebelum saya sampai ke penjelasan apa motivasi saya untuk belajar, sedikit ya background pendidikan saya dulu ya. Ketika sebelum saya mulai untuk kuliah ke luar negeri itu, saya menyelesaikan pendidikan strata S1 itu di Aceh, di Universitas Syah Kuala, yaitu dengan jurusan ilmu politik. Jadi saya kuliah di FISIP Unsia. Nah, ketika saya mulai kuliah S1 di Unsia, kemudian sejujurnya ketika itu saya tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan kuliah S2, apalagi sampai ke luar negeri. Itu jujur saja saya tidak punya niat untuk melanjutkan kuliah. Jadi setelah S1 selesai udah cukup gitu ya. Jadi setelah S1 cari kerja, pokoknya cari uang lah gitu ya. Namun ada satu hal yang mungkin ini unik, mungkin tidak terjadi sama yang lain. Bagi saya ini cukup sangat unik ya. Motivasi saya untuk melanjutkan S2 ke luar negeri itu apa? Televisi. Iya, televisi. Ada apa dengan televisi? Ada apa dengan televisi ya? Jadi ketika selesai wisuda S1, ketika itu saya sudah sempat punya aktivitas yang lain, ya cari uang ya seperti itu. Saya punya aktivitas berbisnis sedikit. Sudah dapat uang, sudah merasa nyaman dengan uang, jadi sudah tidak terpikir untuk melanjutkan pendidikan. Tapi gara-gara televisi itu merubah segalanya. Wow. Ya, jadi ketika itu setiap harinya, ketika ada waktu senggang, jadi setiap hari selama kurang lebih 6 bulan mungkin, jadi selalu saya nonton televisi setiap hari, dan channelnya itu cuma 2. Apa itu? TV One dan Metro TV. Wow, berat ya. Hanya 2. Saya tidak nonton sinetron, saya tidak nonton acara kuis segala macam bla bla. Hanya 2, TV One dan Metro TV, dan itu adalah TV-nya berita ya. Jadi saya selalu update berita setiap hari, baik berita nasional maupun internasional. Jadi dengan seiringnya waktu itu keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu muncul kembali, karena yang saya fokus ketika nonton berita adalah isu-isu politik, lokal dan isu-isu politik internasional, dan porsinya itu saya lebih menikmati berita tentang politik internasional. Jadi
wow, sepertinya tertarik ini mempelajari konflik, mempelajari perang, mempelajari ya pergolakan dunia ya seperti itu. Bagaimana Amerika dan Cina, bagaimana sama Rusia, keadaan nuklir seperti itu. Jadi setiap hari saya ikuti. Jadi akhirnya 2015 akhir itu muncullah keinginan saya untuk melanjutkan S2. Oke, 2015 akhir baru Ya, muncul keinginan. Baru muncul untuk melanjutkan keinginan melanjutkan S2 ya. Dan itu oke, kayaknya menarik nih untuk S2. Pengennya ke luar negeri gitu ya. Iya. Pengen mempelajari lebih lanjut nih. Karena jurusan saya S1 ke politik. Ya. Jadi saya tertarik untuk belajar politik, tapi politik internasional. Yes. Akhirnya saya memutuskan, oke, bismillah, saya coba melanjutkan S2 ke luar negeri. Tapi gimana caranya gitu? Oke. Gimana caranya ke luar negeri gitu? Pakai biaya sendiri, impossible gitu. Impossible ya, karena Impossible. Ya sangat bagi mahal. saya itu impossible ya. Iya, Mungkin ada teman-teman yang sangat possible itu itu. Tapi meskipun memang kita possible untuk melanjutkan pakai biaya sendiri, menurut saya nih Bang, agak kasihan karena pemerintah sangat banyak menganggarkan dana untuk ya kita melanjutkan pendidikan melalui jalur beasiswa. Betul sekali. Jadi waktu itu saya sudah berpikir karena opportunity sudah sangat banyak, ya apalagi scholarship providers yang juga sudah cukup banyak. Ya, benar. Jadi tinggal kita mengaksesnya saja. Bagaimana kita mengakses itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk dimulai dari 2015 akhir itu, seingat saya Desember itu saya memutuskan untuk menjadi seorang scholarship hunter. Ya. Dari yang setiap harinya saya nonton TV, setelah itu setiap harinya saya di depan laptop. Oke. Saya beralih di depan laptop untuk mencari peluang. Yes. Ya, setiap hari saya googling gitu. Beasiswa negara ini, beasiswa negara itu, beasiswa jurusan ini, negara ini. Jadi saya mencari sesuai dengan field of study saya, kemudian negara tujuan. Waktu itu belum punya sebuah negara tujuan yang sangat spesifik. Pokoknya luar negeri. Ya, pokoknya ke luar negeri. Jadi setiap hari saya mencari informasi tentang beasiswa. Karena sudah awal tahun mulai dibuka, akhirnya saya mempersiapkan segala macam dokumen-dokumen yang itu saya apply berbagai macam beasiswa. Gitu. Ya sampai akhirnya saya bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri untuk S2. Yang pertama di Cina dan yang kedua sekarang saya di Australia. Oke, wow, interesting ya. Jadi ceritanya sangat menarik dan sangat banyak hal yang bisa kita ambil, terutama apalagi kita yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, pastinya melalui jalur beasiswa. Nah, tadi Abang sempat menyebutkan bahwa beasiswa pertama yang Abang dapatkan adalah di Cina, dan selanjutnya sekarang Abang melanjutkan pendidikan di Australia. Iya, benar. So, kenapa sih memutuskan untuk retake master ya? Yeah, Jadi masih sama di jenjang master juga? Betul sekali, ya. Kira-kira mungkin ada alasannya kenapa? Iya, oke. Jadi di 2016 itu ketika dimulai dari akhir 2015 tadi saya cerita saya mulai mencari peluang beasiswa. Akhirnya di 2016 itu saya mulai mendaftar beberapa beasiswa yang kira-kira saya bisa memenuhi semua persyaratannya. Itu saya coba daftar, banyak saya daftar, ya lumayan lah. Ya mulai dari Turki, ya mulai dari Turki, kemudian Chevening ada, kemudian LPDP juga sempat, terus beasiswa pemerintah Cina, CSC, kemudian AAS di tahun itu juga saya daftar. Jadi beberapa beasiswa saya coba daftar semuanya, mulai dari yang fully funded sampai yang partially funded saya juga ikut daftar. Pokoknya keinginan untuk keluar negeri itu sangat besar ya. Intinya coba. Jadi banyak sekali peluang. Akhirnya saya gagal semua gagal. Yang ada perkembangan aplikasi saya itu cuma 2 waktu itu. Beasiswa dari Cina, dari pemerintah Cina, sama beasiswa dari AS, dari pemerintah Australia, yaitu AS. AS saya waktu itu 2016 itu lulus ke tahap kedua, yaitu interview dan IELTS. Kemudian
beasiswa Cina ini karena mereka cuma seleksinya dari administrasi saja. Jadi kita kirim berkas ke kedutaan, kemudian mereka bakal seleksi dari berkas-berkas kita itu tanpa ada proses interview lebih lanjut. Jadi akhirnya saya pertama dapat pengumuman itu seleksi tahap kedua AS, kemudian saya ikut tahap kedua AS interview, kemudian sambil menunggu pengumuman itu keluarlah pengumuman Cina terlebih dahulu waktu itu. Oke. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk mau berangkat ke Cina ya. Tapi karena waktu itu saya pengennya ke Australia, saya tunda dulu keberangkatan ke Cina itu beberapa minggu. Untuk berharap karena masih menunggu pengumuman yang beasiswa AS 2016 itu. Akhirnya ketika 1 minggu, kalau nggak salah setelah seminggu pengumuman AS keluar dan saya dinyatakan tidak lulus. Oke. Jadi menurut saya Australia bukan saat ini sepertinya. Untuk saat ini belum yang terbaik. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke China waktu itu. Karena sebenarnya semua persiapan sudah selesai, dari visa saya sudah selesai. Saya langsung mengurus waktu itu visa Cina. Yang saya tunda hanya keberangkatan saja. Jadi seandainya saya lulus AS mungkin saya akan berangkat ke Australia waktu itu. Tapi karena mungkin jalannya saya harus ke China dulu, jadi saya berangkat. Kemudian saya 2 tahun saya di sana. Saya ngambil jurusan International Politics. Jadi di sana saya belajar seperti minat saya sebenarnya. Saya belajar politik internasional, ekonomi internasional, segala macam, hubungan US China segala macam. 2 tahun, 2018 saya selesai. Dan di 2018 itu juga saya melanjutkan kembali pendidikan ke Australia. Kenapa? Mungkin big question ya. Kenapa saya lanjut lagi ke Australia dan dengan retake master? Ya, karena saya pribadi itu punya keinginan, ya, punya cita-cita. Jadi I have aspiration ya. Jadi saya itu tertarik mempelajari studi keamanan internasional. Security studies ya, international security studies. Jadi saya itu jurusannya kan politik internasional ya, hubungan internasional lah. Tapi saya ingin mendalami lebih lanjut tentang security studies, isu-isu keamanan seperti terrorism, war, conflicts ya, seperti itu. Nah, ketika saya kuliah S2 di China, saya menikmati perkuliahan di sana. Saya menikmati banyak pengalaman baru, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Cuma saya masih merasa apa yang saya cari itu belum terlalu saya dapatkan di sana. Merasa sesuatu yang kurang atau hilang. Something missing ya di sana ya. Jadi ada yang belum saya dapatkan ketika saya belajar di sana. Wah, isu-isu seperti ini saya belum dapatkan nih. Hal-hal seperti ini belum saya dapatkan. Akhirnya saya ikut kembali mendaftar AS. Jadi saya daftar AS itu tidak ada yang tahu ketika itu. Saya daftar AS itu ketika saya masih di Cina. Masih studi di sana, saya daftar AS. Saya daftar AS, saya ikut semua prosesnya, lulus lagi ke tahap kedua, interview. Saya pulang dari China ke Indonesia hanya untuk interview AS. Itu saya berkorban di situ. Jadi materi saya berkorban, saya beli tiket pesawat sendiri. Gitu. Hanya untuk interview AS. Karena bagi saya mungkin ini bakal ada kesempatan yang baik untuk saya kali ini. Kalaupun tidak, yang penting saya sudah mencoba, sudah berusaha, ya. Jadi kalaupun tidak lulus, nothing tulus saja gitu. Akhirnya saya pulang, ikut interview, ikut IELTS. Setelah interview, besok saya langsung kembali ke Cina lagi. Gitu. Jadi saya pulang khusus hanya untuk interview 2 hari saja. Setelah itu langsung kembali mengikuti kegiatan lagi di sana. Jadi itu tidak ada yang tahu. Waktu itu teman-teman hanya tahu kalau saya itu pulang ada keperluan ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah lulus. Kemudian pelatihan di Jakarta. Kemudian setelah pelatihan di Jakarta saya kembali ke Cina.
Saya selesaikan tesis di sana, saya pulang 5 hari di rumah, saya langsung berangkat lagi ke Australia. Wow. Jadi bisa dibilang tanpa jeda. Tanpa jeda ya, Ya. pasti ya. So S2 pertama, S2 yang kedua itu tanpa jeda. Ya. Ya, hanya 5 hari aja. Hanya 5 hari untuk Yeah. jeda dari satu beasiswa ke beasiswa selanjutnya. Yes. Oke. Yeah. Ya teman-teman, jadi semakin menarik ya pastinya. Seperti cerita Bang Imam tadi bahwa ternyata di balik sosok beliau yang sekarang ini banyak hal yang dikorbankan dan juga banyak hal yang telah dilakukan yang orang lain mungkin menganggapnya itu tidak mungkin, tidak bisa terjadi. Tapi ternyata kalau kita memang sungguh-sungguh, kita pasti bisa mendapatkannya. Ya, contohnya, akhirnya beliau bisa mendapatkan beasiswa Australia World Scholarship meskipun itu di kali kedua. Iya, itu kali kedua saya, percobaan kedua. Ya. Nah, ya jadi semakin menarik. Tadi juga saya membaca di CV atau di data pribadi Abang bahwa Abang juga aktif dalam beberapa conference. Ya, salah satunya conference yang berkaitan dengan kepemudaan. Nah, jadi menurut Abang apa sih sisi positif dari kita aktif dalam mengikuti berbagai conference? Ya, apakah itu untuk studi kita atau memang untuk karir kita di masa depan? Ya. Oke, secara pribadi saya itu memang tertarik dengan aktivitas di luar kampus. Oke. Ya, jadi semenjak S1 dulu saya bisa dibilang orang yang tidak terlalu aktif dengan kegiatan di dalam kampus ya, jujur saja. Karena ada orang yang dia senang dengan organisasi di kampus gitu ya. Kalau saya dari dulu senangnya di luar ya. Saya jarang ikut kegiatan organisasi di kampus segala macam ketika S1, tapi saya dari dulu senangnya di luar. Nah, sampai S2 ini pun mungkin kebiasaan itu terbawa ya. Jadi ketika saya S2 dulu di Cina juga, saya sudah mulai tertarik dengan conference karena bagi saya itu satu pengalaman yang baru, ilmu baru, itu bisa menambah wawasan kita, baik dari sisi akademis, kemudian dari pengalaman non akademis kita. Jadi kita di sana kita bisa building network ya, memperluas jaringan-jaringan kita, karena ketika kita ikut conference kan kita bakal bertemu dengan orang dari worldwide ya. Kita bisa bertemu dengan pemuda-pemuda dari negara lain. Kalau conference itu yang memang targetnya itu adalah youth gitu ya. Nah, jadi untuk apa saya ikut itu? Karena saya memang sebenarnya alasan pertama saya itu suka bertemu orang lain. Oke. Suka lebih memiliki ketertarikan untuk bertemu dengan orang-orang lain yang lebih pastinya memberikan kita inspirasi. Iya, pasti. Yang pasti kita bisa belajar dari dia. Ketika kita bertemu kita bisa belajar. Pasti setiap orang yang datang ke situ dia pasti punya capability-nya sendiri gitu ya. Misalnya kita bisa ketemu dari pemuda dari negara Eropa, Amerika, Asia yang lainnya. Kita bisa berteman, kita bisa bertemu, kita bisa sharing segala macam. Dia punya ide ini, kita punya ide ini. Bisa collab segala macamnya. Itu yang pertama. Lebih ke networking sebenarnya. Saya suka untuk melakukan networking dengan orang-orang lain. Yang kedua, sebenarnya saya ini bukan, bisa dibilang ya, jujur aja saya itu bukan orang yang suka belajar sebenarnya. Oke, tidak suka belajar tapi bisa seperti ini ya. Ya, jujur saya bukan orang yang sangat suka belajar. I'm not a nerd gitu ya. Oke. Jadi saya nggak terlalu suka baca buku, jangan dicontoh ya. Saya bukan orang yang bukan orang yang suka belajar, suka baca buku segala macam seperti orang-orang yang lain ya. Tapi saya itu orang yang suka mencoba. Iya. Jadi ketika ada setiap kesempatan, jadi saya lebih aktif lagi itu ketika sudah sampai di Australia. Oke, 2018. Mulai akhir 2018 itu, di situ saya coba mendaftar konferensi-konferensi. Setiap tahunnya saya pasti daftar 5-6. Wow. Tapi yang keterima 1. That's fine. Iya. Jadi teman-teman, jadi itulah ya, suka dukanya kita ingin mencapai cita-cita kita ya. Karena kita mendaftar tuh banyak, tapi yang keterima 1. Jadi proses itu sebenarnya yang membentuk kita. Ya. Ya.
Jadi saya tidak pernah sedih, tidak pernah menyesal ketika gagal. Ya sudah, saya nothing tulus saja. Jadi mulai dari 2018 itu saya sudah daftar. 6 bulan pertama saya daftar 5 konferensi. Yang lulus 2. Nah, ketika saya ikut yang pertama itu for free, ya, for free ke Bali waktu itu awal konferensi yang pertama itu di Bali dari Kementerian Luar Negeri dan itu for free. Wah, menarik juga ini, gitu kan. Sampai saya kita ya hitung-hitung liburan gratis, kita bisa belajar, kita bisa ketemu orang. Nah, semenjak dari situ saya lebih tertarik lagi. Wah, saya coba-coba lagi nih. Karena saya daftar lagi, alhamdulillah keterima lagi di US. Kemudian di US ketika itu di Harvard. Ya, kemudian tahun berikutnya saya coba lagi, saya daftar 6, keterima 1. Shanghai 3 minggu for free gitu kan. Wah, menarik lagi, saya daftar lagi gitu kan. Nah, saya daftar ada 7 apa 6 juga, yang keterima juga 1. Yaitu yang terakhir kemarin itu di Desember saya ikut di World Youth Forum di Egypt. Ya, itu juga for free. Jadi itulah yang membuat saya tertarik ya. Selain building network, saya bisa belajar di luar kampus. Ya, saya bisa belajar di luar kampus. Saya juga bisa ketemu expert di bidang saya. Ya, karena konferensi yang saya ikuti itu rata-rata berkesinambungan dengan jurusan saya. Jadi tentang politics, international relations, security studies, hal-hal seperti itu. Jadi saya bisa ketemu dari expert dari Rusia, expert dari US, expert dari banyak negara ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik gitu. Jadi poin ketiga karena it's free and itu jalan-jalan. Ya, itu poin yang sangat menarik tentunya ya. Yeah. Free, jalan-jalan, berjumpa orang-orang baru yang tentunya lebih kece-kece. Oke, sorry, tapi sepertinya saya ketinggalan jawaban apakah itu berpengaruh ke akademik atau karir ya. Ya, jadi bagaimana itu? Jadi menurut saya itu bisa memberikan efek kepada 2 aspek tersebut ya. Dari hal akademis kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang interest kita sama orang-orang lain. Tidak hanya sama expert, tapi kita bisa belajar sama peserta yang lainnya. Pasti mereka punya pengalaman yang berbeda, tapi kita bisa sharing, ya, bisa collab sama mereka, bisa cooperate. Untuk non akademik juga kita pasti punya efek yang positif pastinya for our future career ya. Karena kita juga bisa karena kita kan pasti punya tujuan ke depan setelah kuliah kita mau ngapain. Kita bisa mencoba diskusi nanti dengan orang-orang tersebut seperti saya bilang tadi. Jadi untuk akademis bisa, untuk karir kita ke depan juga itu sangat baik. So mengikuti conference itu menurut saya cukup sangat penting. Jadi kalau bagi saya itu tidak hanya serta-merta akademis di kampus, karena saya orang yang bukan orang yang 100% kita harus fokus ke akademis. Tapi kita juga harus ada pengalaman non-akademis. Ya, sangat menarik. Jadi intinya teman-teman, untuk konferensi itu sebenarnya bisa menunjang ke dalam 2 hal tadi ya, nggak cuma dari segi akademis kita, juga ke non-akademis. Karena kenapa? Sebenarnya nggak semua hal itu bisa kita dapatkan melalui jalur perkuliahan ya Bang, atau formal education. Tapi juga melalui non-formal education sendiri akan banyak hal yang bisa kita pelajari ya, karena hidup ini selalu berhubungan dengan sosial. Jadi kita dalam masyarakat sosial, jadi perlu mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bersifat lebih relate dengan orang-orang di luar ya. Dari situ kita akan bisa membangun karakter kita dan juga mendapatkan sesuatu hal yang baru yang tentunya tidak kita dapatkan selama perkuliahan. Nah, jadi tadi juga Abang sempat menyebutkan dari beberapa konferensi pernah daftar 6, gagal 4, lulus 2, atau mungkin lulusnya hanya 1. Nah, di situ pasti ada sedikit rasa sedih atau kecewa. Meskipun tadi hanya nothing tulus aja, tapi pasti rasa kecewa atau sedih itu menghampiri ya. Oke, nah bagaimana kira-kira Abang mengatasi rasa kekecewaan atau solusi untuk cepat move on dari kesedihan itu?
Ya, oke. Ya itu pasti ya. Namanya kita kalau sudah berharap dan gagal itu pastilah kecewa gitu ya. Ada pasti rasa kecewa itu pasti ada. Dan itu saya juga rasakan sebenarnya. Itu sebenarnya saya rasakan itu ketika dari 2016 ketika awalnya saya gagal AS di percobaan pertama itu saya cukup terpukul ya. Padahal saya sudah keterima di Cina, tapi terpukul karena saya terlalu berharap waktu itu. Jadi itu sampai sebulan pertama saya di Cina itu saya masih kepikiran Australia gitu. Kenapa saya nggak lulus? Kenapa begini? Tapi itu kan tidak bisa mengulang ya. Waktu tidak bisa terulang gitu. Akhirnya ya mau tidak mau kita harus move on. Mungkin cara pertama kita harus ya cari aktivitas yang lain ya. Jangan terlalu difikirkan apa kegagalan kita tersebut. Memang sedih, mungkin kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita, tapi kita harus sadar juga kalau mungkin itu bukan yang terbaik. Menurut kita baik, tapi kan menurut Allah itu bukan yang terbaik bagi kita. Nah, setelah itu, semenjak itu saya mulai berpikir, ya sudahlah, nanti apapun yang akan saya lakukan, misalnya saya pengen daftar ini, pengen daftar itu. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, berarti itu bukan yang terbaik. Semenjak itu mindset saya seperti itu aja sebenarnya. Ya, jadi makanya setelah saya di Australia, saya daftar 6 conferences seperti itu ya. Lulus 1 gitu. Ada yang saya suka tapi nggak lulus. Nah, kadang-kadang ada yang kurang saya suka tapi itu yang lulus. Ya mungkin itu yang terbaik gitu. Saya kalau ikut ke sana mungkin saya tidak bisa mengimbangi, tidak bisa catch up dengan materinya. Mungkin dengan ini saya lebih mudah segala macam. Akhirnya saya mikir begitu saja. Jadi makanya saya tidak pernah putus asa untuk mencoba. Jadi setiap kegagalan itu saya jadikan pelajaran aja. Apa sih yang gagal? Seperti itu. Seperti contoh yang waktu saya forum terakhir di Mesir yang Desember yang lalu itu saya juga percobaan kedua. 2019 kemarin ya. 2018 saya sudah daftar yang forum di Mesir itu. Saya sudah yakin sekali lulus. Saya sudah sangat yakin lulus. Saya sudah buat essay yang cukup bagus menurut saya waktu itu. Temanya pas ini gitu kan. Saya nunggu pengumuman segala macam. Akhirnya keluarlah pengumuman kalau saya tidak terpilih waktu itu. Tahun 2018. Tahun 2018. Sedih? Iya pasti. Wah, kenapa ini nggak lulus? Padahal kan saya sudah buat dengan cukup sangat bagus. Ya. Tapi akhirnya di 2019 saya coba lagi. Berarti ada yang salah. Something went wrong with my essay gitu ya. Akhirnya saya buat lagi. Saya ganti topik essaynya. Saya buat sebagus mungkin lagi. Kemudian saya daftar. Udah di situ saya cuman let it go aja. Ya, nothing tulus aja. Akhirnya pengumuman keluar, saya lulus gitu kan. Jadi kita tidak ada yang bisa diprediksi ya, unpredictable ya. Jadi yang penting kita usaha saja. Kalaupun kita nggak lulus, ya sudah, berarti ada kekurangan kita di situ. Kita tinggal belajar saja. Ya. Bahkan sampai hari ini itu saya masih penasaran. Saya masih penasaran dengan mungkin memang kemampuan saya juga yang kurang gitu ya. Kenapa setiap konferensi yang saya daftar, konferensi untuk Europe, itu saya selalu gagal. Nah, gitu. Berarti sampai sekarang belum tembus ya ke Europe. Yang belum tembus itu ke Europe. Makanya sampai sekarang itu saya sangat penasaran. Mungkin kapasitas saya belum cukup ini untuk ke Europe gitu ya. Atau mungkin ilmu saya belum cukup ini sepertinya. Jadi setiap aplikasi untuk ke Europe saya masih gagal, dan itu yang masih jadi penasaran saya. Dan itu masih menjadi target ke depan. Minimal sekali saya harus tembus ini ke Europe. Karena kalau ke benua lain sudah, masa ke Europe saya belum tembus ini gitu kan. Iya. Tanggung ya satu lagi. Satu lagi. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman. Ketika kita masih gagal, jangan menyerah, tapi jadikan itu motivasi untuk terus maju dan memperbaiki diri. Oke, so ya terima kasih Bang. Mungkin itu aja bincang-bincang kita untuk kali ini. Ya. Semoga teman-teman di rumah bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita. Nah, ke depan teman-teman kita akan melanjutkan bincang-bincang bareng Bang Imam, tapi dengan topik yang lebih spesifik ke beasiswa dan juga bagaimana sih menjalani kehidupan di luar negeri.
Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe akun kami supaya kami semakin semangat dalam memberikan video-video yang memotivasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. So, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.